Shalom, selamat pagi para jemaat Tuhan. Saya juga menyapa yang mengikuti ibadah secara online. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sudah menyiapkan diri kita dari rumah. Saat ini kita mau datang, kita mau bertemu muka dengan Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau memuji Dia. Bukan hanya saja bernyanyi, tetapi kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Amin. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia. Kita mau pakai sedikit waktu untuk menyembah Dia, untuk meninggikan Dia. Allah yang patut dipuji dan disembah. Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Tuhan, kami umat-Mu datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik ya Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami, segala ekspresi kami, semuanya ya Tuhan. Kami mau bawa untuk Engkau ya Yesus. Saat ini kami datang hanya untuk Engkau, hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Sungguh kami ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami mau menaikkan syukur kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau yang layak dipuji, layak disembah. Mari angkat suaramu. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi ya Roh Kudus. Saat kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan Engkau ya Yesus. Sebab hanya Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang patut kami sembah ya Tuhan. Melalui mulut lidah kami ya Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu ya Yesus. Haleluya ya Tuhan. Generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb.
terbaik buat Tuhan kita. Semuanya mau bersuka buat Tuhan kita. Amin. Penyertaannya sempurna bagi kita. Bersama Dia kita akan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Yes Tuhan, bila Kau bersama kami ya Yesus, kami akan menjadi lebih dari pemenang ya Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Semua teriakan. Iblis tadi
Sebab bukan karena kuat dan gagah kami ya Yesus, tapi semua hanya karena Engkau ya Tuhan. Kami bisa menjalani hidup ini ya Yesus. Kami mau tetap melekat padamu ya Tuhan. Kami terus mau memandang Engkau ya Tuhan. Dan tidak ada takut dan kekhawatiran itu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
Biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali diingatkan bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau Allah selalu menemani kami dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau yang memegang kuat tangan kami melewati apapun yang kami lewati hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Kau disenangkan Tuhan. Dan ketika Kau disenangkan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Melawat kami, memperbarui hati kami, mengubahkan hidup kami. Sehingga ketika kami pulang, kami tidak pulang dengan keadaan yang sama. Tapi kami mengalami transformasi daripada Tuhan. Lawatan Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin terus Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Terlebih ketika firman Tuhan disampaikan. Kami mau Tuhan belajar mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik. Sehingga ketika firman itu ditaburkan, itu boleh bertumbuh, berakar, menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau urapi, Engkau kuduskan. Biar setiap apa yang disampaikan, itu Tuhan menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita katakan, amin. Sebelum saudara duduk, boleh kita saling menyapa satu dengan yang lainnya dulu. Ya, puji nama Tuhan. Berapa banyak dari kita yang diberkati pagi hari ini? Ya, boleh kita kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang melayani pagi hari ini ya. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Hari ini Tuhan, saudara-saudara, kita kedatangan tamu yang spesial. Ya sahabat kami. Ya. Saya rasa kita semua sudah cukup mengenal beliau dan saya percaya kita semua pasti akan semakin di-equip hari ini, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan buat Pastor Jimmy Halim ya. Thank you. Wow, Shalom, apa kabar? Kita berdua namanya mirip Jimmy dan Jamie, jadi kalau kita main golf, tujuan hidup kita adalah bikin starternya bingung. Ini Jimmy yang mana Pak? Nah, gitu. Supaya siapa tahu bondnya ketuker. Mungkin kita sambil nyanyi lagu itu. Bapak Kau Setia. There you go. So good to be back here. Terima kasih Pak Yusuf, Ibu untuk mengizinkan saya bisa melayani di sini dengan istri saya, Pak Jamie, Ibu Sylvie, yang begitu waktunya sibuk ya syuting Queen of Tears, tapi bisa selalu setiap hari Minggu ada di sini. Itu memberikan kita satu contoh, walaupun kita terkenal, tetap Tuhan harus datang nomor duluan ya. Syuting boleh nomor 2 gitu. But it's so good. Saya datang tempat ini lagi, sekarang saya setahun yang lalu kalau nggak salah, I was here. Dan senang sekali saya bisa balik tempat ini. Thank you so much. Yuk mungkin yang suaranya merdu bisa membantu saya. Lagu, I really like this song, Bapak Kau Setia. Sangat sederhana sekali lagunya. Thank you Lord Jesus. Bapak Kau setia, Bapak Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Ayo semua katakan, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tadi waktu saya naik, I got a word gitu. Saya tuh like that sometimes. I walk, saya lagi jalan, atau saya lagi tidur. Kemarin malam saya jam 4 pagi, jam 3 rasanya. I get a word gitu. Dan tadi waktu saya lagi datang sini naik tangga, I get a word for both of you. Come, Kristo, dengan istri dong. Dengan istrinya, come. Saudara, these guys are orang yang luar biasa. Come, let us pray for you. Gak apa-apa ya, sometimes I get a word. You want to hear the word? Oke. Gak apa-apa ya, gak usah tegang ya. Gak usah tegang. So, waktu saya come and was walking, the one word yang saya dapat for you is pleasant surprise is coming. Makanya tadi saya shake your hand, langsung saya bilang pleasant surprise is coming. Nah, saya gak tahu apa yang you are waiting for, tapi saya mau bilang bahwa one of the ways kita talk about waiting on God, ya, menanti-nantikan akan Tuhan, itu adalah menanti-nantikan dengan pengharapan. Ada orang yang bablas, dia mengambil kata menantikan dengan kata terserahlah, mau Tuhan apa kek, mau Tuhan apa kek. Itu bukan sikap yang Tuhan harapkan dari kita. Dan kita juga bukan sikapnya yang seperti orang memaksa. Kalau nggak dikasih, kalau nggak harus, kalau nggak ini, awas tuh. Juga not like that. But what is talking about waiting upon the Lord is kita menanti penuh dengan pengharapan. You see, waktu kita menanti penuh dengan pengharapan, dan waktu sama seperti Abraham itu keluar kambing itu pengganti Ishak, Abraham itu bisa lihat. Sometimes waktu kita bilang terserahlah, sometimes we miss kambingnya itu. So, what I just want you to say, I feel bahwa Tuhan itu ada for you adalah it's a pleasant surprise is coming. Nantikanlah penuh dengan pengharapan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang kau harapkan. Now, let's pray for you. Yuk saudara, kita doakan mereka. Thank you Lord Jesus. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan ada apa yang kau firmankan dalam hidup mereka. A pleasant surprise. God will provide into their life. Hari ini Tuhan mereka terima penuh dengan pengharapan, penuh dengan iman. Karena Allah Bapa mengasihi mereka, this family. Tuhan jaga sebagai biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus name, amen. Pleasant surprise. Tepuk tangan untuk mereka, orang-orang luar biasa. Gak apa-apa ya, main sedikit suka ya. Thank you. Bu, can I pray for you? Kedua sebelahnya, sebelah ibu. There you go, yes. Yes. No. Tadi saya lagi situ, I get a word for you. Pak Yusuf, saya minta izin ya Pak ya. Take time a little bit ya. It's okay. I think it's important, kadang-kadang penting untuk kita just share with you what God has, apa yang Tuhan bicarakan. Gak apa-apa Bu. Saya nggak gigit, saya cukup jinak. Jimmy. Ya. Tadi saya di belakang.
Ah, luar biasa. Yuk nyanyi yuk, kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Perlu kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sorry ya, izin sebentar ya. Just one second for me. Bu, boleh saya berdoa untuk ibu? Yes. Yes, you. Sorry, maaf ya, saya nggak tahu namanya. If I wish I know. But come on, let's just pray for you. Now, I think it's good bahwa Tuhan itu ada di tengah kita yang speak to us. Saya lagi sharing. Thank you, Lord Jesus. Oh. Wow, so good. So good. I'm excited for this church. I think masa depan gereja ini luar biasa. Apa yang gereja ini telah capai sampai hari ini will be nothing to compare dengan rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi melalui gereja ini. That's what I want to say to the church. Pak Yusuf, Ibu, your faithfulness. Tuhan itu lihat. Nggak ada satupun yang Bapak dan Ibu tabur yang Tuhan miss. And the best part of it adalah, I don't know ya, tapi when I see both of you, Tuhan tuh taruh kata air mata. God reminds me bahwa God is in the business of mengumpulkan air mata. Air mata, setiap tetesan air mata yang keluar, itu Tuhan tampung. Tuhan ada embernya yang tertera namanya Bapak dan Ibu. And God is in that business di mana He counts everything like that. Dan Dia mengembalikan sepenuhnya into your life, your ministry, your visions, your plans, bahkan anak-anak Bapak dan Ibu. Saudara, mau kita sama-sama support gembala saudara di tempat ini? Yuk, kalau boleh saya minta izin Pak Yusuf dan Ibu bisa berdiri, kita arahkan tangan kita sama-sama ya. Ini we love them. Saudara, we love them, right? Jadi pemimpin di
Gereja itu not easy. Banyak sekali air mata yang keluar yang maybe kita nggak tahu loh. But they know and God knows. So Tuhan, kita berdoa bagi mereka berdua. Lord, I pray you are in the business of menampung air mata, menghitung setiap tetesan air mata. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang keluar tanpa pengetahuan Tuhan. And the word is, apapun yang kau tabur, melalui air mata, melalui doa, melalui pemikiran, apapun. There is a much bigger plan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi gereja ini, bagi visi Tuhan. Yang berdoa Tuhan untuk keluarga ini, Tuhan terus give them strength and peace. Give them confidence di dalam Tuhan Yesus. Nothing to worry mengenai anak-anak, keturunan mereka. Sebab firman Tuhan katakan mereka akan jadi orang-orang yang gagah perkasa. Gak akan minta-minta. Gagah perkasa dalam Tuhan Yesus. So we release them. We love them, we love them, we love them. Biar kami semua dengan seluruh jemaat, we just love them. Dan hari ini Tuhan, we just thank them, appreciate them, honor them. Di dalam hadirat Tuhan. Biar hari ini Tuhan, they can feel that love. They can feel that love all over again dalam hidup mereka. Thank you Lord Jesus. Amen. Tepuk tangan untuk gembala saudara. Such a blessing. Such a blessing, such a blessing. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Setia. Yuk, let's pray for my friend. Come on, Jam. Come on, Sil. Walaupun film saudara ngehits, that's God, right? I mean, one of the things yang kita percaya adalah Tuhan bergerak dalam Roh Kudusnya. And it doesn't have to be spooky, right? Maksudnya bukan sesuatu yang harus jadi aneh, but sesuatu yang we love and just have peace. So we pray for you, right? Bahwa in your faithfulness dalam pray untuk Jamie dan Sylvie tempat ini.
biji matamu engkau jaga, apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka hasratkan, apa yang menjadi desire of their hearts, Tuhan akan penuhkan, bahkan exceed their expectations, because you can exceed their expectations. So we release that into their life. Dalam nama Tuhan Yesus, receive it in full. In Jesus' name, amen. God bless you. God bless you. Alright, saya mau bilang saudara punya iman luar biasa di gereja ini karena Anda satu-satunya gereja yang mengizinkan saya nyanyi solo di tempat ini. But hari ini temanya adalah push, right? Pray until something happens. Akronim ini sering digunakan di banyak fellowship, pertemuan, for us to encourage one another, bahwa pray until something happens. Nah, hari ini saya mau bertanya, atau membawa kita untuk mungkin berpikir sedikit mengenai something. What is something? By the way, Pak Yusuf, saya sampai jam berapa ya? No, not me. But harusnya kita sampai jam berapa ya? 10:40, okay. What is something? Pray until something happens. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira menurut saudara kata something itu apa? Dan hari ini saya mau ajak kita semua masuk ke dalam suatu discussion atau just a thinking process mengenai kata something ini. Kita akan baca sama-sama dari Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Ya, kita baca sama-sama dari sana. Just gonna get my Alright. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, waktu kita baca firman Tuhan, kita perlu menangkap isi konteksnya. Bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia suka berbaik hati dan memberikan judul di perikop-perikop. Tapi waktu kita baca Alkitab, sebenarnya judul-judul perikop itu harus kita buang. Karena nggak ada itu judul-judul perikop, itu adalah satu-satunya tambahan di dalam Alkitab adalah itu. Di luar daripada itu kita percaya bahwa Alkitab itu benar 100%. Tapi judul-judul itu ditambahkan untuk memudahkan, tapi seringkali membuat kita out of context. Nah, oleh karena itu saya mau berikan sedikit latar belakang mengenai Lukas ini. Sebagai latar belakang konteksnya, di Lukas 17 itu murid-murid Tuhan Yesus itu sedang membahas pertanyaan yang dilontarkan oleh orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah akan datang. Dan kepada muridnya, Yesus memberikan sebuah kiasan bahwa kedatangan kerajaan Allah akan seperti banjir yang tiba-tiba datang pada zaman Nuh, dan juga hujan batu yang tiba-tiba turun di zaman Sodom Gomora di zamannya Lot. Nah, di situ dikatakan pada bahwa hari itu dari 2 orang di ranjang, 1 akan terangkat, tertinggal 1. Nah, dalam konteks dan kiasan kedatangan kerajaan Allah lah, Yesus itu sebenarnya melalui 18 ini sedang memberikan clue kepada murid-muridnya. Makanya kalau saudara baca 18 dan di bawahnya, itu bicara semua tentang kedatangan Tuhan Yesus dan bagaimana orang kaya pun akan kesusahan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di situ
Yesus itu sebenarnya lagi hinting sama murid-muridnya at least mengenai dua hal. Satu, bahwa apa yang mereka expect daripada Tuhan Yesus, bahwa waktu Tuhan Yesus datang, mereka akan dimerdekakan seperti Daud memerdekakan bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Dan di situ Yesus mengatakan kepada mereka bahwa it's gonna come, Anda akan merdeka, tapi not now. That's basically apa yang Tuhan Yesus lagi ngomongin. Not now. Dan yang kedua yang Yesus mau katakan adalah kemenangan yang saudara bayangkan terhadap penindas saudara itu terlalu kecil. Karena pembebasan kemerdekaan yang aku akan berikan bagi engkau itu bukan hanya terhadap yang menindasmu sekarang, tapi juga terhadap dosa, terhadap penguasa-penguasa udara is the ultimate victory. Jadi perencanaan Tuhan lebih besar. So itu yang dikatakan. Oleh karenanya waktu kita baca Lukas 18 ini, yang menjadi penekanan oleh Yesus adalah berdoalah dengan segitunya. Ini bicara mengenai respon kita. Agar pada saat Tuhan datang kedua kalinya, kiranya dia menemukan iman di dalam kita. Nah, hari ini saya mau mengajukan suatu benih pemikiran, satu usulan. Bahwa sebenarnya kata something, pray until something happens. Kata something yang dimaksud itu adalah merujuk kepada respon kita. That something merujuk kepada respon dan iman daripada orang percaya. Pray until my response and my faith, respon saya dan iman saya menjadi selaras dengan kehendak Allah. Nah, konteks ini menurut saya sangat penting. Kenapa penting? Karena Yesus selalu mengilustrasikan Allah Bapa sebagai Bapa, sama seperti kita memiliki ayah. Dan di situ dikatakan bahwa Bapa itu adalah Allah, adalah Bapa yang begitu mengasihi kita. Kalau dia begitu mengasihi kita, bukankah dia sudah mengerti semua kebutuhan kita? Bahkan sebelum kita ucapkan. That's the word. Dan kalau dicontohkan dalam penciptaan, kalau kita baca mengenai penciptaan di kitab Kejadian, manusia itu diciptakan pada hari terakhir. Kenapa enggak hari pertama? Nah, pernah berbayang saudara, kenapa manusia harus di hari terakhir? Kenapa enggak di hari pertama? Karena di hari terakhir itu, semua yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah tersedia. Nah, konteks itu perlu kita tangkap di dalam hidup kita karena apapun yang Tuhan rancangan bagi hidup kita, dia sudah siapkan baru kita diciptakan masuk ke dalam situasi itu. Nah, oleh karenanya di kitab Matius, Yesus tuh mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Nah, ini adalah satu ilustrasi yang baik sekali mengenai Yesus sebagai Bapa, yaitu ayah yang orang tua yang luar biasa. Nah, saya mau cerita sedikit. Di Matius, next slide-nya. Nah, there you go. Matius 7 ayat 7-11 mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti atau memberi ular, jika ia meminta ikan, jika memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular kepada anaknya, jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa di surga. Saudara, saya mau cerita sedikit mengenai my son. Saya itu punya anak yang kecil satu ya. Satu hari dia diajak teman-temannya pergi ke PRJ. Seumur hidup nggak pernah ke PRJ. Hari itu, hari pertama dia ke PRJ, dan dia ke PRJ. Bener aja sebelum dia ke PRJ, saya dalam hati saya sudah dapatkan bahwa dia akan kehilangan handphonenya nih. Nggak tahu tuh suara Tuhan apa suara PRJ, nggak tahu. Tapi pokoknya sebelum dia pergi saya udah tahu nih handphonenya akan kecurian. Dan benar, waktu dia ke PRJ, gak lama pokoknya cerita pendek, handphonenya kehilangan, kecurian. Nah waktu handphonenya kecurian, dia pulang ke rumah.
marah-marah dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Setelah dia marah-marah sama saya, dia bertanya kepada saya, oke, sekarang saya mau punya handphone yang baru. Saya bilang enggak. Saya punya handphone yang lebih bagus daripada handphone iPhone yang baru, yaitu handphone Android yang umurnya udah mungkin 8 tahun. Saya bilang ini is your new phone, pakai ini handphone ini. Marah luar biasa dan dia merasa gengsi. Jadi handphonenya rela-rela ditinggal di mobil. Dia nggak mau bawa ke sekolah karena menurut dia handphone itu bikin dia malu. Right? Pokoknya malu, gengsi. Dia tinggal di mobil. Saya tahu karena saya tanya supirnya, ini kenapa kalau saya telepon dia nggak pernah angkat ya? Karena dia bilang, karena handphonenya selalu ditinggal di mobil nih Pak. Nggak pernah dibawa turun. Oh tumben, biasanya handphonenya nggak pernah bisa lepas dari tangannya. So saya diamkan dia selama 6 bulan kira-kira, ketemu mama saya, dia mulai ngajak mama saya, Ama kita ke iPhone yuk sebentar, ke Apple Store yuk sebentar. Mama saya udah tahu, ini pasti ada apa nih. Dan waktu dia cerita tentang iPhone, mama saya bilang, saya rasa sih papa kamu bukannya nggak sanggup beli, tapi kamu pasti kenapa nih, gitu kira-kira begitu. So dia rada keki gitu. Saya kasih dia handphone, itu dia nggak mau pakai dan udah saya biarkan aja. Ke semua orang dia cerita betapa saya itu nggak mau beliin dia handphone dan sebagainya. Sudah saya biarkan aja. Lalu saya mulai dia lihat di dalam uang jajan dia, uang saku dia mulai tabung. Mulai nggak makan dan sebagainya, tabung. Jadi saya penasaran, saya belaga tanya, kenapa uang itu ditabung? Dia bilang, nggak apa-apa. Nanti you nggak mau beliin saya iPhone, I beli myself. Oke, saya bilang go for it, good luck. Ya udah, saya bilang silakan. Terus dia begitu, saya dengan istri, kita mengawasi dia terus gitu. Bahkan ketemu Om Jamie pun dia ngomong sama Om Jamie mengenai betapa jeleknya handphone yang ada di tangan dia dan betapa seharusnya dia memiliki handphone yang lebih baik. Saya biarin aja. Sampai waktu berjalan dia ngedumel sampai ngedumelnya berhenti. Ya, ngedumelnya sampai berhenti. Udah bingung mau ngedumel apa lagi, saya biarkan, saya nggak mau ngomong. Setiap kali dia menyindir, saya belaga nggak dengar, terus pokoknya saya biarkan. Sampai satu hari dia kumpulin angpau, dia duduk di kamar saya, terus dia kumpulin angpau buka depan saya. Terus dia bilang, oke Dad, saya punya duit sekian dari angpau saya. Boleh nggak selebihnya saya pinjam dulu? Saya tanya mau untuk apa? Untuk beli iPhone. Terus saya tanya dia, menurut kamu kenapa saya nggak beliin kamu iPhone? Nggak tahu katanya. Oke, then I will tell you. Terus saya cerita sama dia bahwa saya expect bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Cara dia respon, cara dia handle memiliki handphone, bagaimana dia bertanggung jawab dengan handphone itu. Udah saya ceritakan kepada dia kira-kira 3 jam kali di kamar saya. Dia duduk di bawah, saya duduk di atas. Kesempatan nih, mumpung dia lagi ada in tune kan, saya ceritakan kepada dia. Terus dia dengar. Setelah dia dengar saya ngomong panjang lebar, terus saya tanya dia, kamu mengerti kenapa sekarang saya nggak beliin iPhone? Terus dia lihat saya, understand. Saya tanya dia, do we have an agreement? Sepakat nggak bahwa kamu harus berubah begini-begini? Saya sepakat punya agreement itu. Oke, dan saya tanya bagaimana kita caranya ukur supaya kita bisa ukur kamu tuh responnya benar. Terus dia kasih tahu saya begini. Good, ready? Oke, shake hand. Langsung saya beliin dia, dibeli, jebret iPhone-nya datang, dia happy-nya luar biasa. Habis itu dia lari ke kamar, 2 jam kemudian iPhone-nya sampai, dia ke kamar, sibuk sendiri, and then suddenly attitude-nya semua berubah. Now, yang saya mau tekankan kepada cerita ini adalah, saya tahu kebutuhan dia, bahwa kebutuhan dia itu adalah handphone itu. Tapi saya yang menahan kebutuhan dia, sampai saya melihat bahwa respon dia itu benar. Nah saudara, hari ini yang saya ingin ajukan untuk kita berpikir bersama-sama adalah, do we really think, apakah benar-benar kita berpikir bahwa Allah itu tidak memberikan apa yang mau kita inginkan? Sehingga kalau definisi kita seringkali dalam konteks kita adalah waktu kita bicara pray until something happens adalah pray until God gives you what you want.
Sama seperti anak saya itu yang setiap hari ke kamar saya ngoceh, ngomel. Ini udah seperti janda dan hakim itu. Bedanya saya nggak cuek, saya cuekin dia. Sampai hari itu datang. Tapi kuncinya dia mendapatkan itu adalah waktu dia memberikan respon yang selaras dengan apa yang saya rasa perlu dia berikan. Nah, hari ini saya mau kasih satu pemikiran. Apakah Allah sedemikian kejamnya sehingga kita harus memaksakan tangan dia untuk memberikan bagi kita sesuatu? Atau apakah ada sesuatu yang Tuhan sedang ajarkan bagi kita? Karena ternyata dari pembelajaran firman Tuhan ini hari ini, saya mau usulkan bahwa saudara lebih penting daripada apa yang saudara harapkan. Anak saya lebih penting daripada iPhone yang diharapkan. Dia boleh paksa tangan saya sampai dia kesel dan tetap gak akan dapatkan. Karena saya sedang ajarkan dia sesuatu. Saudara, hari ini saya mau memberikan satu idea bahwa maybe there is something in our life, our responses, yang Tuhan harapkan untuk kita berubah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 18 itu, kalau aku datang, adakah iman ditemukan di dalam hidupmu? He's not talking about the gifts and the provision, karena sebagai Bapa yang baik, dia akan memberikan bagi kita yang kita butuhkan dan yang terbaik bagi hidup kita. Sebelum kita minta, Tuhan sudah berikan bagi kita. Tapi what about our response? Apakah kita meresponi sebuah situasi dengan iman dan dengan respon yang selaras dengan apa yang Tuhan harapkan? Saya senang sekali, kemarin saya cerita sama istri saya bilang, ada satu ilustrasi yang luar biasa sekali yang saya bilang, man that hits me, like boom gitu ya. Jadi ilustrasinya begini, dan saya bisa relate karena saya seperti itu, right? Saya umur 12 merantau di Singapura, setiap kali orang tua saya datang itu seperti Sinterklas itu datang. Every time mereka datang itu Sinterklas itu datang. Makan enak, jalan-jalan enak, tinggal. Pokoknya kalau nggak ada dia sengsara aja. So kalau dia datang tuh sesuatu good news. Saya tuh bayangin, staycation, zaman dulu nggak ada kata itu, tapi staycation. Wah, gue tinggal di hotel nih. Jadi saya yang milihin hotelnya. Saya mau ke hotel ini dong, saya mau ke hotel ini dong. Dia ikut aja. So ilustrasinya adalah waktu mereka datang, saya bilang sama orang tua saya bilang, "Mah, saya ketemu baju yang bagus banget." Dan sebagai orang tua rata-rata responnya cool-cool aja ya. Oh, kamu udah banyak baju, kan kira-kira begitu. Dan kita mulai bilang sama orang tua, nggak apa-apa, Pak, gini, kita makan yuk, kita makan aja deh ke Paragon. Enak deh pokoknya kita makan. Habis makan, Pak, tahu yang baju kemarin saya bilang, itu tokonya di sebelah nih. Pak, mampir yuk. Mau ngapain? Lihat aja, Papa lihat aja, pokoknya lihat aja gitu. Papinya, ya sudah. Sampai toko baju, Pak, ini loh bajunya. Bagus kan? Aduh, kamu itu di lemari Papi lihat warna itu udah banyak banget. Ngapain kamu beli? Bagus loh, Pak. Papi, gak usah. Ya gini deh. Saya cobain, Papi lihat. Kan gitu kita. Cobain, Papi lihat. Ya sana cobalah, coba. Kita coba. Bagus gak, Pak? Bagus. Bagus kan? Bagus. Tapi kamu udah banyak. Oh iya, oke. Kita lepas pakaian. Kita gantung. Thank you, bilang sama yang itu toko. Dan kita jalan keluar. Bilang gini, Pak, thank you ya. Walaupun Papi gak beliin saya, tapi minimum Papi udah bersedia ngelihat saya coba bajunya. Thank you ya, Pap. Saya gak pernah lihat sebagai orang tua,
papi itu jalan terus nyelonong, nggak pernah. When we respond the right way, papi kita itu berhenti. Terus bilang gini, ya udahlah ayo kita beli, kayaknya bagus juga. Ayo kita beli untuk kamu. Tapi kalau bayangkan kalau respon kita, Pak pokoknya ya, gua nggak mau tahu dah Pak. Pokoknya kalau you nggak beli saya marah, saya ngambek, saya nggak mau doa, saya nggak mau cari Tuhan, saya nggak mau. Pokoknya you have to do it. Kira-kira responnya seperti apa? Saudara, hari ini saya datang ke sini untuk berbagi kepada saudara. Saya mau ajukan satu pemikiran bagi saudara. Dan waktu kita ambil sikap push to pray until something happens. Biarlah kita juga mengambil satu cerminan bagi hidup kita. Dan kita mulai bertanya kepada Tuhan, dari iman dan pengharapan saya, apa yang perlu saya selaraskan kepada Tuhan? Apa yang perlu saya selaraskan? Mungkin maybe nggak selalu tentang kekurangan saudara. Tapi mungkin respon kita pada saat kita memiliki berkat yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Ada sesuatu yang perlu kita periksa. Mungkin juga bukan mengenai jalan utama, jalan harapan yang kita harapkan. Tapi what about coming to God first sebagai opsi yang pertama dan bukan opsi yang terakhir? Bukan putus asa yang kita perlu ditolong, tapi pengharapan kita di dalam Kristus yang perlu kita pelihara setiap hari. Whether kita sedang membutuhkan sesuatu atau tidak membutuhkan sesuatu. Saya percaya saudara, bahwa Allah kita itu Bapa yang baik. Tidak perlu kita memaksakan bagi Dia keinginan kita. Tapi waktu kita bisa bilang sama Dia, Pak, thank you loh. Mungkin belum berkatnya aku dibelikan baju ini. Tapi thank you. Papa mau lihat saya cobain baju ini. I love you, whether you beliin saya or you gak beliin saya. Nah waktu kita ambil respon seperti itu, kalau Bapa kita saja di dunia ini yang selalu memberikan kita yang terbaik, hatinya gak akan tahan. Apalagi Tuhan, Bapa yang penuh dengan kasih bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Yuk kita sama-sama kita nyanyi lagu ini. So I love this song. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Ayo semua katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Biar hari ini saya mau challenge saudara dan saya. Mari kita bercermin mengenai respon kita dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Pray until respon kita dan iman kita terjadi sesuatu. Hari ini I challenge us.
to fokus pada Tuhan dan bilang, Tuhan, Bapa, apa yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup saya waktu saya ada dalam situasi ini? Apakah saya perlu berharap kepada Tuhan lebih lagi? Apakah supaya saya bisa mengelola berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup saya lebih baik? Adakah sesuatu pengharapan yang terhilang dalam hidup saya? Waktu saya berjalan dan saya merasa bahwa semuanya I do it myself. Apapun itu juga, Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan mengizinkan kita masuk dalam perjalanan ini bersama dengan Tuhan agar kita mengenal Dia lebih baik. Hari ini saya challenge saudara dan saya untuk recommit ourselves, recommit our faith, recommit our hope, recommit our dependency, ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan kita katakan, Allah Bapa, Engkau Allah yang baik, tidak perlu Kau kupaksakan, tapi you love me so much bahwa saya diutamakan lebih dari semua kebutuhan saya, bahwa my heart, my faith, my hope itu lebih penting daripada apa yang saya butuhkan. Tuhan ada, lebih dari ada untuk semua kebutuhan kita. Maukah saudara recommit yourself dan katakan, Tuhan Yesus, hari ini singkapkan mataku supaya aku bisa mengerti apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi, apa respon yang perlu aku berikan, iman yang Tuhan sedang tumbuhkan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan Saudara terkasih, bukan kebetulan hambanya bersama-sama dengan kita. Tuhan menyampaikan isi hatinya melalui hambanya. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Tuhan mengerti kedalaman hati kita. Tuhan mengetahui problem masalah saudara. Dan percayalah, Tuhan sangat peduli atas kehidupan kita. Mungkin saat ini ada di antara saudara punya beban masalah yang begitu berat. Sampai-sampai saudara tidak mampu. Harus melakukan apa, harus berkata apa. Kalau saat ini engkau merasa tidak mampu, butuh Tuhan, kau boleh angkat tanganmu. Dan Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan melihat setiap tangan kami. Dan saudara yang pagi ini rindu untuk didoakan secara khusus. Saudara boleh keluar dari bangku, saudara boleh maju ke depan. Dan dengan hormat, hambanya yang Tuhan sudah kirim nanti akan mendoakan kita. Silakan maju. Jangan malu. Dan Tuhan melihat keadaan kita, bahwa Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Saudara boleh tetap tutup mata. Kita angkat pujian ini. Silakan yang ingin didoakan. Kita maju. Tuhan
melalui hambanya mendoakan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Silakan. Kalau masih ada yang mau maju, silakan. Kita akan doakan bersama-sama. Mari dengan hormat, Pastor Jimmy ini mendoakan saudara kita. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan. Amin. Kau tunjukkan kasih. Amin Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia Tuhan. Amin, amin Yesus, amin, amin, haleluya. Jamah kami Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin, amin Yesus, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Setia, amin, amin. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus yang mulia. Kau setia, Kau amin. Yesus, haleluya. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia, amin. Yesus, haleluya. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Saudara yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku, amin Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyediakan Tuhan. Engkau Allah yang selalu peduli atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan Kau menjamah setiap kami yang hadir.
segala beban kami terlepas. Tatkala kuasa-Mu menjamah setiap kami, biarlah seperti firman Tuhan yang kami terima pagi ini Tuhan. Kami boleh mengubah hidup kami. Kami boleh berubah dari hati kami yang keras. Kami boleh menjadi hati yang lembut. Yang kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan. Biarlah iman kami semakin hari boleh semakin meningkat di dalam Tuhan. Kami semakin mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Dan hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim secara khusus menjadi alat berkat bagi setiap umat. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan, berkati dalam kehidupan hamba-Mu, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam keluarganya, terutama dalam pelayanannya. Biarlah melalui hamba-Mu, suami, istri dan keluarga, banyak jiwa dimenangkan guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua memberkati hamba-Mu. Hamba doakan buat setiap umat-Mu. Dalam setiap pergumulannya Tuhan terus nyatakan kasih-Mu. Dan iman kami semakin meningkat dalam Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan boleh menyertai. Kemanapun setiap umat-Mu pergi, Tuhan menyertai kami. Apapun yang diusahakan, Tuhan yang buat berhasil. Anak-anak yang studi dan semua yang studi, Tuhan memberkati studi. Mereka semua berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan buat umat-Mu yang mungkin saat ini terganggu kesehatannya. Tuhan Yesus, Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah yang mampu menyembuhkan kami. Dan kami berseru berharap kepada Tuhan. Engkau menyembuhkan kami. Dan secara khusus kami serahkan Ibu Maya yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Sehingga tidak bisa hadir. Dan juga Pak Hengki yang juga sakit. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Berkati setiap pelayan sudah melayani dalam ibadah saat ini. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang semakin luar biasa. Setiap persembahan yang dibawa oleh umat-Mu, Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati, dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus kami juga berdoa sebentar sakramen baptisan air, Tuhan boleh menolong, memberkati jiwa-jiwa yang sudah memutuskan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat. Tuhan memberkati dan menyiapkan mereka, memberkati sehingga prosesi berjalan dengan baik. Sebentar ibadah kids, Tuhan juga boleh menolong anak-anak dibawa kepada Tuhan untuk diisi oleh firman Tuhan. Kelak mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mendoakan setiap para leaders yang ada, Tuhan mengurapi mereka. Pelayan yang ada, pengurus yang ada, Tuhan juga memberkatinya. Program gereja yang ada, Tuhan boleh menolong sehingga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga doakan buat keadaan bangsa negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati Indonesia. Berkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini, bersama kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta, kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai, memberkati, menolong, menghibur kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh duduk sebentar. Saya sampaikan sedikit pengumuman bahwa setelah ibadah ini
akan diadakan baptisan air dan puji Tuhan. Terima kasih buat yang sudah mengatur semuanya sehingga ini baptisan kali ini kita bisa adakan di gereja. Meskipun gereja tidak punya kolam tetapi ada kolam buatan di bawah yang Bapak Ibu tadi datang sudah ada. Ini adalah baptisan yang ke-8 dan yang ke-8 ada di gereja. Nah nanti kita akan dukung bersama-sama dan kita akan saksikan. Jadi nanti saya undang kita semua akan ke bawah semua untuk menyaksikan dan mendoakan rekan-rekan yang akan dibaptis pagi ini. Oh ya, welcome buat maminya Patrick, Cieni, dan cicinya Patrick, Fung. Terima kasih, Tuhan berkati. Ini keluarga kita saudara yang belum kenal, cuman beberapa sudah kenal. Juga teman-teman dari Halimah ya, dari Pesat ya, welcome ya, Tuhan berkati. Oke, setelah ini kita ke bawah ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu.